dalam pikiran yang paling liar. Misalkan Ibnu Sina itu pernah bilang dalam bukunya, saya lupa lagi namanya, dia bilang Tuhan itu tidak maha tahu, dan siapapun yang mengatakan Tuhan maha tahu, dia sesat. Baik, kemudian yang kedua kita mintakan penyampaian materi dari Guru Gembul. Tuh, saya dulu ya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak sakit hari ini, Pak. Tapi buat barang semua yang hadir di sini, saya katakan kalau ikutan acara ini gara-gara judulnya bahwa kita harus mandiri secara intelektual, saya harus kasih disclaimer bahwa mandiri secara intelektual itu bikin hidup menderita. Jadi enggak usah ikutan acara kayak gini, Pak. Karena seringkali orang-orang yang merdeka berpikirnya, orang yang independen atau apapun itu istilahnya, sebenarnya kita tidak mungkin bisa menemukan istilah-istilah itu dalam kehidupan nyata. Independen lah, mandiri, objektif, netral, itu kita tidak mungkin untuk itu. Tapi mari kita bahas sama-sama. Jadi ceritanya begini, Baraya. Panitia kemarin ngeluh-ngeluh sama saya tentang betapa pusingnya, betapa bingungnya menghadirkan Rocky Gerung ke sini. Alasannya sebenarnya sangat sederhana. Alasannya itu adalah mereka itu sudah mengajukan kepada 6 universitas untuk bisa menampung kegiatan semacam ini. Dari 6 universitas itu, 4 diantaranya nolak karena pembicaranya Rocky Gerung. 2 diantaranya karena masalah teknis yang ya karena ujian atau karena apa, tapi 4 diantaranya adalah karena pembicaranya Rocky Gerung dan karena mendekati pemilu. Jadi kan seharusnya orang-orang yang konsen di bidang politik itu harusnya diberikan waktu, diberikan tempat yang lebih luas dan lebih besar ketika memang harus menjelang pemilu. Mereka tuh harus dikasih tempat. Ya mau pro mau kontra pokoknya harus dikasih tempat. Karena apa? Ya karena untuk memberikan kepada kita referensi-referensi yang bagus untuk bagaimana nanti menjadi pemilih dan sebagainya. Tetapi dari 4 diantaranya menolak itu, dugaan saya adalah karena mereka susah untuk mandiri secara intelektual dan mandiri untuk berpikir. Jadi saya jelasin gini, saya sambil berdiri lah ya, walaupun saya sakit ini. Jadi gini, Baraya semua di sini, siapa yang acungkan tangan, siapa yang bisa berpikir secara mandiri? Ada 1, 2, oke. Saya katakan berpikir mandiri itu gak mungkin, berpikir independen itu mustahil. Karena apa? Karena gini, apa yang dimaksud dengan berpikir? Berpikir itu adalah upaya untuk menyambungkan, upaya untuk menghubungkan informasi-informasi yang ada dalam benak sehingga menghasilkan satu informasi baru. Itulah yang namanya berpikir. Atau bahasa yang lebih sederhananya adalah tanya jawab dalam benak, tanya jawab dalam otak. Nah, upaya untuk menghubungkan informasi satu dengan informasi yang lain dalam benak itu kita bermasalah di situ karena apa? Karena informasi-informasi dalam benak kita itu muncul dalam bentuk wujud, muncul dalam 2 wujud. Yang pertama itu adalah kepercayaan dan yang kedua itu adalah pengetahuan. Nah, kalau misalkan sumber-sumber berpikir kita itu didasarkan pada kepercayaan, maka kepercayaan itu meniscayakan adanya otoritas di situ. Otoritas itu siapa? Katakanlah kitab suci. Katakanlah teman kita yang mengatakan, teman kita berbicara, tahu nggak kemarin di Jogja ada gempa. Kemudian, oh gitu ya, kita tidak melihat gempanya sesungguhnya, tapi teman kita mengatakan seperti itu dan kita percaya, artinya kita menempatkan otoritas itu kepada dirinya. Jadi kalau misalkan sumber-sumber pemikiran kita itu didapatkan dari kepercayaan dan pengetahuan, kepercayaan itu mewajibkan adanya otoritas dari pihak lain yang akhirnya membuat kita mustahil untuk independen secara pemikiran. Itu kalau kepercayaan. Bagaimana dengan pengetahuan? Pengetahuan pun tidak akan memberikan kepada kita kemandirian dan independensi. Kenapa? Karena pengetahuan itu meniscayakan kita untuk terikat pada objek. Jadi saya misalkan sebutkan ini air mineral. Kalau saya sebut ini adalah WC umum, setuju nggak? Enggak. Karena apa?
Karena kita tahu bahwa ini adalah air mineral. Artinya pengetahuan itu terikat pada objeknya. Makanya pengetahuan itu disebutnya objektif, sesuai dengan objeknya. Nah, jadi kalau misalkan saya mengatakan bahwa ini adalah air mineral, itu kurang lebihnya, nanti kita bahas lagi, kita dekonstruksi lagi kalau mau. Tapi objektifnya adalah bahwa ini air mineral, berarti pengetahuan kita itu terikat dan tergantung pada objeknya. Jadi kalau kita tergantung pada objeknya, maka kita menjadi tidak bisa independen dalam pikiran yang seperti ini. Jadi mau landasan berpikir kita adalah kepercayaan atau pengetahuan, itu sama-sama tidak memungkinkan kita untuk berpikir secara independen atau mandiri atau netral. Tidak bisa. Makanya dalam pikiran yang paling liar, misalkan Ibnu Sina itu pernah bilang dalam bukunya, saya lupa lagi namanya, dia bilang Tuhan itu tidak maha tahu, dan siapapun yang mengatakan Tuhan maha tahu, dia sesat. Kenapa seperti itu? Karena kata Ibnu Sina, pengetahuan itu ketergantungan pada apa yang diketahuinya. Jadi kalau Tuhan tahu bahwa ini namanya geraha pos, maka Tuhan ketergantungan pada objeknya, sedangkan Tuhan mustahil seperti itu. Jadi solusinya apa? Solusi filosofisnya apa? Atau solusi teologisnya apa? Jadi pengetahuan Tuhan mendahului objeknya. Maka pengetahuan yang paling esensial sebenarnya adalah subjektivitas Tuhan, bukan objektivitas. Begitu. Tapi dalam hal ini saja, maka sebenarnya kemandirian intelektual, kemerdekaan berpikir dan sebagainya, secara absolut kita tidak mungkin bisa mencapainya. Tapi kita sekarang di sini berbicara tentang kemandirian berpikir secara relatif. Yang absolut itu kita nggak mungkin bisa capai, kan ya? Kita manusia biasa. Yang absolut itu kita bisa capai. Yang bisa kita capai itu adalah kemandirian intelektual dalam pikiran, dalam ranah, dalam mode, dalam dimensi relatif. Nah, dalam dimensi ini pun, ini membuat kita itu seringkali menjadi tidak bahagia. Karena apa? Karena ketika kita mandiri secara intelektual atau kita mengedepankan pikiran, kita akan berbenturan dengan nafsu. Saya pernah ngobrol kemarin gini, esensi dari manusia itu, coba ini kita perdebatkan nanti ya, kalau mungkin kita perdebatkan nanti. Esensi dari manusia itu nafsu atau akal pikiran? Ada yang bisa jawab? Bagian yang utama dari kehidupan manusia kita itu adalah nafsu atau akal pikiran. Kalau bahasa Arab kan nafs ya. Saya kemarin ngomong gini, intelektual itu, berpikir itu sekarang bisa dijiplak sama artificial intelligence, tapi nafsu tidak bisa. Karena nafsu dimulai dari hormon-hormon biologis tubuh manusia. Jadi kalau misalkan Pak Diki, Pak Roki Pak Roki suka sama perempuan, misal ya. Misal. Enggak, itu enggak misal, benar. Oh, benar. Rasa itu muncul dari dorongan-dorongan biologis, bukan dari intelektual beliau. Saya yakin itu. Jadi, ketika AI mampu menduplikasi pikiran kita atau kecerdasan kita, AI tidak mungkin bisa menduplikasi nafsu kita. Karena apa? Nafsu berasal dari unsur-unsur biologis dan artificial intelligence tidak memiliki itu. Hormon testosteron, estrogen, progesteron, alat-alat kelamin, saya mohon maaf, otak yang bentuknya seperti ini, itu sebenarnya biologis yang memunculkan hawa nafsu. Jadi esensi manusia sebenarnya dalam hal ini adalah nafsu, memang nafsu. Nah, jadi kalau misalkan kita mandiri secara intelektual dalam artian kita nge-push terus pikiran-pikiran kita supaya liar, merdeka, tidak terkungkung oleh apapun, biasanya kita akan hidup dalam penderitaan. Misalkan salah satu yang membuat hidup kita dalam penderitaan adalah begini. Manusia itu, sering saya katakan, makhluk kawanan. Dia akan sangat resah kalau dia ada di luar kawanan. Dia akan sangat ketakutan kalau dia tidak ada dalam satu kelompok tertentu. Dia takut. Karena itu, sebagian besar manusia itu selalu ingin ada dalam satu kelompok. Kalau mungkin di tengah-tengah kelompok itu. Dan ketika dia di luar kelompok itu, maka dia benar-benar resah. Nah, karena dia selalu ingin ada dalam kelompok, maka sebagian besar orang itu ingin berpikir sama dengan orang lain atau menciptakan ilusi bahwa dirinya itu punya kelompok yang pikirannya sama dengan orang lain. Saya katakan misalkan begini,
di sini siapa yang beragama Islam? Acungkan tangan. Kebanyakan beragama Islam. Oke. Berarti di sini kesimpulannya adalah setiap orang agamanya sama di sini. Betul? Atau sebagian besar orang di sini agamanya sama. Betul? Sebenarnya salah. Karena setiap orang di sini punya agama masing-masing, agama pribadi. Jadi setiap orang berpikir tentang Islam, berpikir tentang Tuhan, berpikir tentang syariah itu dengan cara yang berbeda dengan orang lain. Saya berpikir memahami Tuhan begini, yang di sebelahnya memikir Tuhan begini dan sebagainya. Sebenarnya beda-beda. Karena apa? Karena kita berpikir sebenarnya mandiri, independen. Karena dalam otak kita, ya berpikir bebas ya bebas, karena otak kita nggak kelihatan sama orang, biasa-biasa aja, iya kan? Jadi sebenarnya tafsiran Baraya tentang Islam, tafsiran Baraya tentang agama satu dengan orang lain itu berbeda satu sama lain. Tetapi Baraya kemudian menciptakan sebuah ilusi pikiran bahwa saya tuh sebenarnya sama dengan ini, sebenarnya sama dengan ini, sebenarnya sama dengan ini, sehingga muncullah satu komunitas namanya, anggaplah komunitas orang Sunda, komunitas kita adalah bangsa Indonesia dan sebagainya. Kalau misalkan ada orang Indonesia yang pindah, misalkan ya, pindah kewarganegaraan, ya bisa-bisa aja sebenarnya. Tapi kan dalam diri kita itu sudah ada keinginan untuk bersatu dengan kelompok yang lebih besar. Kita keinginannya seperti itu. Makanya ketika ada orang yang ingin mandiri secara intelektual dalam hal relatif, kita semua bisa. Kita semua bisa semuanya. Tapi kita nggak ada yang mau. Karena kita takut lepas dari kelompok kita itu. Dan itulah alasan kenapa paroki Gerung susah untuk berbicara di universitas-universitas. Karena kelompok universitas itu sudah mengidentikan dirinya bahwa dirinya masuk dalam kelompok tertentu, ada yang masuk dalam kelompok tertentu, sedangkan ini berbeda, sehingga wah nanti terjadi benturan-benturan, wah nanti pikiran saya yang sama dengan ini nanti diacak-acak sama dia dan sebagainya. Jadi untuk bisa mandiri secara intelektual, mandiri secara kemandirian berpikir, kita semua melakukan itu, tapi kita tidak mau mengakuinya. Dan itulah akhirnya muncul fanatisme. Jadi kamu ikut kelompok saya, kamu ikut partai saya, ikut apa saya. Kalau misalkan saya ada di sebuah partai yang besar, atau misalkan ketika kita lihat timnas, kita ada di tengah-tengah stadion di antara kumpulan orang-orang berbaju merah semuanya, kemudian menyanyikan lagu bersama-sama, ledakan-ledakan adrenalin dalam hati kita, dalam otak kita itu benar-benar keluar. Karena rasa puas untuk ada dalam satu kelompok itu naluriah, itu bagian dari kehidupan kita. Sekarang berani nggak orang di stadion semuanya pakai baju warna merah semuanya, kemudian kita satu-satunya muncul di situ pakai baju biru, hidup Filipina misalkan di situ. Ada nggak yang berani seperti itu? Yang berani seperti itu adalah yang mandiri secara intelektual. Tapi saya katakan tadi, untuk bisa mandiri secara intelektual itu berat dan tidak banyak orang yang mau mengambilnya. Itu pengantarnya, nanti kita lanjut di diskusi.